Sekarang kita lanjutkan mengenai variabel acak diskrit ya. Nah, seperti ini. Fungsi distribusi probabilitas suatu variabel acak X mempunyai nilai X variabel acak X dengan nilai X kecil adalah seperti ini ya, seperti yang tadi sudah dibahas. Sedangkan sifat fungsi distribusi probabilitasnya ini, totalnya pasti sama dengan 1, sedangkan range nilainya bisa 0 sampai dengan 1. Kalau saya menyatakan fungsi distribusi probabilitas diskrit ini dalam bentuk probability mass function, maka kalian akan mendapatkannya seperti ini. Jadi untuk X sama dengan K ya, ini nilai K nya 0, misalnya X sama dengan 0 segini, X sama dengan 1 segini, X sama dengan 2 segini, dan seterusnya. Ini kalau misalnya dinyatakan dalam PMF ya. Sedangkan kalau kita ngebahasnya dalam bentuk cumulative distribution function atau CDF, maka ini histogramnya ya. Jadi untuk nilai X sama dengan K, K nya misalnya minus 3, misalnya nilai sekian, terus minus 2, terus ditambahin dengan yang X pada X min 2, misalnya ditambahkan dengan X min 1 dan seterusnya ya. Hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk variabel acak diskrit, kita bisa membaginya menjadi mengkelompokkan menjadi beberapa variabel acak. Untuk apa? Untuk mempermudah nanti kalau misalnya kalau ada suatu kejadian seperti ini, kira-kira dia Bernoulli kah atau apa, untuk mempermudah kita menghitung probabilitasnya. Nah, yang pertama adalah variabel acak Bernoulli. Variabel acak Bernoulli kalau kalian mempunyai suatu eksperimen yang dilaksanakan eksperimennya ini hanya 1 kali ya. Jumlah pelaksanaan eksperimennya hanya 1 kali. Dan eksperimen ini hasilnya hanya 2 kondisi, yaitu berhasil atau gagal. Ya. Ini adalah variabel acak Bernoulli ini akan menjadi dasar ya, merupakan dasar dari variabel acak diskrit lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya X akan sama dengan 1 kalau misalnya gambar muncul pada 1 kali lemparan koin misalnya. Atau contoh lain, X sama dengan 1 kalau Lorenzo menang 1 kali pertandingan, ini GP 500 MotoGP kan ya, MotoGP misalnya. Nah kayak gitulah. Dan tentu saja nilai probabilitas X sama dengan 1 untuk 2 kondisi ini tentu nanti nilainya akan beda. Ini adalah variabel acak paling sederhana nantinya. Dalam hal ini cuma ada 2 nilai kan ya, berhasil atau gagal. Kalau berhasil misalnya kita nyatakan untuk berhasil menang, misalnya kita nyatakan X sama dengan 1, dan untuk kalah dia X sama dengan 0 gitu. Probabilitasnya berapa? Nanti dilihat gitu ya. Untuk koin tentu saja probabilitas untuk X sama dengan 1 ataupun X sama dengan 0 akan sama dengan 0,5. Nah, untuk distribusi probabilitas Bernoulli biasanya dinyatakan seperti ini. Probabilitas X kecil ketika variabel acaknya sama dengan X kecil, itu untuk X sama dengan 1 misalnya theta, sedangkan untuk X sama dengan 0 dia akan sama dengan 1 min theta. Kayak tadi, misalnya dia minnya 0,3 kemungkinan menangnya, berarti kalahnya di 0,7. Ataupun untuk angka dia 0,5 dan 0,5 dan seterusnya, karena dia cuma punya 2 kondisi ya. Oke. Nah ini contoh ya. Saya rasa kalau belum lihat contoh masih agak bingung gitu. Contohnya nih, sebuah koin ya, sebuah koin yang setimbang. Nah ini dijelaskan bahwa koin itu setimbang, berarti kemungkinan munculnya angka ataupun gambar sama-sama, kemungkinannya sama ya, 0,5. Dilemparkan 1 kali. Lemparkan 1 kali jelas nih. Berarti kita bisa pakai variabel acak Bernoulli. Kemudian ditanyakan, tentukan kemungkinan mendapatkan gambar. Bila X adalah jumlah gambar yang dihasilkan dari 1 kelemparan, maka X ini adalah fungsi Bernoulli dengan probabilitasnya adalah 0,5 ya. Tadi lihat di sini ada theta ya. Theta atau probabilitas berhasilnya.
ini berarti probabilitas berhasilnya 0,5 karena koinnya setimbang gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita ngebahas variabel acak binomial. Nah, untuk variabel acak binomial, oke, nanti saya bahasnya. Kita cut.